wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tegal akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Hesti Rahayu dari SD Negeri Kagok 01 Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, dan Ani Herestuti dari SD Negeri Beduk 01 Kecamatan Pangkang. Dan saya Ella Fitria dari SDN Gemong Dadi 02 Kecamatan Suradadi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Elo. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Syukurlah kalau Ibu kondisinya sehat-sehat saja. Ibu hari ini ada jadwal coaching bersama Bu Anik ya? Benar Bu, saya berencana nanti jam 9 akan melakukan coaching bersama Bu Anik. Baik, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan penuh terhadap kompetensi coaching yang Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Anik. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching tersebut? Iya Bu, saya sudah siap dan saya berterima kasih kepada Bu Hesti yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya saat melakukan coaching bersama Bu Anik nanti. Baiklah. Ibu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik dari penilaian coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta atau tidak. Seperti yang kita ketahui bersama ya Bu, bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching ini berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coachee sehingga kemudian bisa dapat menggali potensi coachee itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Nah, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu melakukan mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya yaitu receive, act, summarize, dan juga apprehensive. Receive itu maksudnya Ibu itu menerima pertanyaan-pertanyaan dari coachee dan Ibu juga memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coachee nanti dan Ibu bisa memberikan apresiatif kepada coachee. Nah, apakah sudah jelas tentang rubrik penilaian tersebut Bu? Ya Bu, saya pada saat melaksanakan coaching nanti saya juga berencana melakukan sesuai dengan alur tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya rasa sudah dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan.
Baik ya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Iya Bu, jadi saya pada saat melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang saya kembangkan, yaitu pertama tentang kehadiran penuh, kedua tentang mendengarkan dengan hati, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, kira-kira dari 3 kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Baik Bu, untuk spesifik yang ingin saya observasi yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan terbuka. Baik Bu, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin Ibu observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Iya Bu, benar sekali. Baik. Nah, seperti apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Ya Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dengan lebih banyak mendengar Bu daripada berbicara, serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi, dan yang kedua saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Baik Bu, demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Anik. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching. Baik, sampai ketemu lagi Bu Elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Anik. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Elok. Alhamdulillah saya kabarnya baik. Tapi hanya saja saya kemarin menghubungi Bu Elok karena ingin meminta waktu sebentar kepada Bu Elok untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi Bu Elok. Bu Anik menghubungi saya dan meminta waktu untuk berbicara mengenai permasalahan Bu Anik ya? Iya, betul. Oke, kita hanya mempunyai waktu sekitar 10-15 menit ya Bu. Bisa Bu Anik ceritakan lebih detail mengenai masalah yang Ibu hadapi? Oh ya, jadi gini Bu Elok, kelas saya itu kan jumlah siswanya banyak sekali nggih. Ada 31 siswa di mana kelasnya tidak terlalu besar. Jadi siswa itu kalau di kelas tidak kondusif, mereka sulit untuk fokus, suka bermain sendiri, bahkan kadang ngajak ngobrol teman sebangkunya. Makanya lebih ekstrim lagi ketika saya mengajar itu mereka suka lari-lari ke sana kemari, padahal saya sudah berusaha untuk mengkondisikan agar mereka bisa lebih kondusif, duduk dengan tertib seperti itu, tapi tidak bisa Bu. Terima kasih Bu Anik atas keterbukaan Bu Anik. Nah, sekarang apa nih tujuan yang ingin dicapai dalam sesi coaching ini Bu Anik? Oh ya Bu Elok, jadi saya menginginkan siswa saya itu ketika belajar dalam kondisi fokus mendengarkan apa yang saya sampaikan, kemudian mereka juga lebih aktif dan mau berpartisipasi, dan juga yang paling penting suasana kelas itu agar lebih tenang dan kondusif seperti itu Bu. Oke, supaya kelas lebih kondusif dan anak-anak belajar lebih fokus gitu ya Bu? Iya, betul sekali. Jadi kalau misalkan kelas saya itu rame, otomatis kan mengganggu kelas lain juga. Nah, kalau kelas saya tidak kondusif, kelas lain juga terganggu, saya takutnya gimana ya? Konsentrasi dari kelas-kelas lain itu juga akan terganggu. Jadi dampaknya terhadap hasil belajar mereka nanti.
seperti itu. Oke, jadi dari yang Ibu ceritakan, masalah utama yang Bu Anik hadapi adalah bagaimana menciptakan suasana belajar yang kondusif agar siswa lebih fokus dalam belajar dan tidak bising gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu Elo. Oke, nah kalau dari pengamatan Bu Anik selama ini, kelas kondusif itu kelas yang seperti apa ya Bu? Kelas yang kondusif itu menurut saya kelas yang siswanya itu bisa fokus ketika belajar, kemudian bisa menjaga ketenangan, kenyamanan, baik di kelasnya sendiri maupun kelas yang lain juga. Kemudian siswa dapat mengerjakan tugas sesuai dengan arahan, sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian mereka bisa berpartisipasi aktif, kemudian dengan guru juga mereka nurut seperti itu Bu. Oke, nah jadi kelas yang kondusif itu kelas yang siswa di dalamnya mau diajak berpartisipasi aktif, Iya. fokus belajar, menjaga ketenangan dan kenyamanan bersama. Seperti itu ya Bu? Iya, betul sekali. Baik Bu Anik, kalau kondisi ideal itu di angka 10, sekarang kondisi siswa dan kelas Bu Anik dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa untuk mencapai kelas yang kondusif tadi? Menurut saya masih di angka 5 Bu Elo. Posisi di angka 5 ya? Oke ya. Menurut Bu Anik, apa yang menjadikan masalah utama atau kendala sampai ada di angka 5? Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, banyak siswa itu ketika belajar dengan saya di kelas itu mereka tidak fokus. Kemudian terkadang mereka saling mengganggu antara teman satu dengan teman yang lain. Kemudian mereka jalan-jalan ke sana kemari. Mungkin karena mereka masih kelas 4 ya Bu ya. Jadi mereka inginnya mungkin masih bermain dan ingin bermain setiap saat seperti itu. Oke, nah sekarang kalau yang Bu Anik ingin lihat kondisi kelas dan siswa Bu Anik di posisi angka berapa untuk membuat kelas dikatakan kondusif? Mungkin di angka 8 ya Bu, bisa dikatakan kelas itu kondusif. Apa yang bisa Bu Anik lakukan untuk mencapai angka 8 itu? Sebenarnya ini nih Bung Elok yang sering saya pikirkan selama ini. Jadi saya itu memiliki rencana beberapa strategi yang akan saya terapkan biar kelas saya lebih kondusif nantinya. Yang pertama mungkin saya akan memvariasi metode pembelajaran ketika di dalam kelas. Jadi anak-anak mungkin ada sesi diskusi, kemudian ada permainan edukasi juga, ada presentasi siswa juga, dan tidak lelah saya akan terus-menerus mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama, dan memang sengaja saya tempel di depan kelas agar anak-anak itu setiap saat bisa membaca seperti itu Bu Elok. Kemudian yang terakhir, saya akan memberikan penghargaan atau reward kepada anak-anak yang berperilaku positif. Wah, keren sekali strategi yang akan diterapkan Bu Anik. Kemungkinan yang dapat Bu Anik terapkan dalam waktu dekat ini yang mana ya Bu? Dalam waktu dekat ini mungkin saya akan menerapkan ketiga-tiganya Bu Elok. Karena apa? Saya pengen secepatnya kelas saya itu lebih tertata dan lebih kondusif seperti itu. Terus kapan hal-hal tersebut bisa Ibu Anik lakukan? Dalam minggu-minggu ini mungkin secepatnya Bu Elok. Siapa yang dapat membantu Bu Anik untuk mewujudkan hal tersebut? Oke, berarti untuk mewujudkan apa ya, aksi-aksi nyata yang nantinya akan saya lakukan itu, saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah sebagai atasan saya, kemudian juga dewan guru ya, terutama yang ada di sekitar kelas saya, dan peran dari orang tua biar mereka itu mau menasehati, memberikan masukan kepada putra-putrinya agar di kelas itu belajarnya lebih tertib, lebih kondusif, seperti itu Bu Elok. Baik Bu Anik, kita berada di penghujung coaching ya. Apa yang Bu Anik dapatkan dari pembicaraan kita ini? Ya, alhamdulillah setelah saya ngobrol berbicara dengan Bu Elok, yang awalnya saya merasa bingung mau berbuat apa, kira-kira solusinya apa. Dengan saya melaksanakan coaching ini dengan Bu Elok, kita ngobrol sebentar itu saya mendapatkan pencerahan Bu Elok. Jadi
dari permasalahan saya tadi yang awalnya kelas saya tidak kondusif, saya sudah mendapatkan gambaran nantinya akan mensiasatinya dengan strategi-strategi yang akan saya laksanakan tadi. Oke Bu Anik, kita bertemu minggu depan ya. Saya ingin mendengar perkembangan kondisi kelas Bu Anik setelah menerapkan strategi yang akan Bu Anik terapkan tadi. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Elok yang telah membantu menyelesaikan permasalahan saya. Saya akhiri ya Bu Elok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Elok benar-benar luar biasa ya. Coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Bu, bagaimana perasaan Bu Elok setelah melakukan coaching ini? Iya Bu, setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coach, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach yaitu bisa tersampaikan. Baik, Bu Elok, pada saat coaching tadi tuh, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Elok harapkan pada kompetensi pada coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya Bu, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Iya, baik. Jadi sudah tercapai ya apa yang tadi dilakukan, kemudian tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya? Iya betul, menurut saya sudah Bu. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya. Baik Bu, silakan. Berdasarkan observasi saya, menurut saya Bu, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan baik, di mana Bu Elok itu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta ya. Nanti kemudian Bu Elok juga sudah menanyakan tujuan kepada coach pada saat sesi coaching itu, mengarahkan coach untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, dan Bu Elok juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Bu Elok juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya melihat Bu Elok fokus dengan coaching. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Bu Elok sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu. Menurut saya itu sudah sangat baik. Kemudian Bu Elok juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Jadi kompetensinya menurut saya sudah tercapai Bu Elok. Sama-sama Bu Elok. Nah, Bu Elok, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya Bu? Baik Bu, jadi saya berencana untuk kedepannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach, dan coach bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Baik, Bu Elok, semoga kompetensi tersebut dapat Bu Elok kembangkan sesuai dengan harapan Bu Elok nantinya ya. Semoga juga Bu Elok bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktek coaching. Iya Bu, jadi nanti saya akan berusaha terus
melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi, Bu. Amin, amin. Nah, kira-kira nih Bu, ada hal lain nggak yang ingin Ibu sampaikan lagi? Iya, Bu, kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup, Bu. Baik Bu, kalau begitu sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.